Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dari mati Allah. Jadi pagi ini saya akan menjelaskan ya syarat atau langkah-langkah agar Allah mau mengabulkan doa kita. Ya. Karena kenyataannya siapapun orangnya termasuk saya yang hadir di sini pasti menginginkan keinginannya terwujud. Ya. Misalnya mohon maaf, Bapak ingin pindah, ingin naik jabatan, Ibu ingin keluarganya harmonis. Itu kan semua adalah keinginan-keinginan kita yang kadang-kadang bisa terwujud, kadang-kadang tidak bisa terwujud. Nah, sekarang mohon maaf, saya minta jawaban dari Bapak Ibu semua ya. Seberat apapun masalah kita, kalau doa kita dikabulkan, selesai nggak Pak masalahnya? Nah, berarti pertanyaan kedua, berarti yang jadi masalah itu masalahnya atau karena doa kita belum dikabulkan? Nah, berarti sudah setuju ya? Berarti pertanyaan sekarang yang ketiga, bagaimana agar saat kita diberikan ujian apapun dari Allah, agar doa kita dikabulkan? Kalau doa kita dikabulkan, mau masalah besar, mau masalah kecil, harusnya tidak jadi masalah. Pertanyaan terakhir, kira-kira di dalam Al-Quran ada nggak cara doa kita dikabulkan, Pak? Di dalam Al-Quran ada nggak langkah-langkah cara agar doa kita dikabulkan? Nanti semangat lagi. Wah, kalau gitu saya lagi. Coba kita buka dulu Tadabbur Al-Quran hari ini. Surat 16 ayat 89. Ya. Kalau memang nanti ada, kita kupaslah supaya hari ini bapak-bapak, ibu-ibu benar-benar bisa belajar. Baik, kalau gitu saya ada masalah, saya punya keinginan, ternyata kalau doa saya dikabulkan, insya Allah harusnya diwujudkan. Kita surat 16 ayat 89. Surat 16 An-Nahl ayat 89. Biar Bapak Ibu paham dulu apa yang Al-Quran sampaikan. Dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka. Perhatikan terus. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu. Kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad untuk menjelaskan segala sesuatu. Segala itu apa Bapak Ibu? Semuanya. Berarti saya tanya lagi. Berarti ada nggak cara doa kita dikabulkan di dalam Al-Quran? Ada. Masalah mungkin Bapak Ibu belum tahu, itu masalah lain. Tapi harusnya di dalam Al-Quran itu ada caranya doa dikabulkan. Kalau ada, kita biarkan atau mulai kita praktekkan. Harusnya dipraktekkan. Mohon maaf semua yang hadir di sini, kalau saya tanya ingin doanya dikabulkan atau tidak ingin dikabulkan? Pasti ingin. Nah karena Bapak Ibu termasuk saya ingin dikabulkan, harusnya kita cari di dalam Al-Quran ayat apa yang menjelaskan supaya doa kita dikabulkan. Begitu loh Pak. Paham ini Bapak Ibu semua ya? Baik, kalau memang ada, baru sekarang kita akan kupas. Memang di ayat apa, lalu bagaimana cara prakteknya. Jadi setelah keluar kajian ini, silakan Bapak Ibu mulai praktekkan. Benar nggak? Kalau saya mengikuti Al-Quran, pasti dikabulkan. Baik, kita mulai sekarang. Kalau memang ada di mana ayat yang menjelaskan itu. Al-Baqarah ayat 186. Surat 2 Al-Baqarah ayat 186. Kalau memang ada syaratnya doa itu dikabulkan. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau buka sekalian Al-Qurannya baca juga nggak apa-apa. Silakan kita tadabbur bersama. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Siapa yang janji ini Bapak Ibu? Allah berjanji, aku kabulkan
Permohonan orang-orang yang mau berdoa kepadaku. Cuman di sini ada syaratnya, Pak. Nah, nanti kita fokus di syaratnya. Apa syaratnya? Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku. Saya tanya, kalau Bapak Ibu berdoa terus memenuhi syarat, kira-kira pasti dikabulkan tidak? Berarti kalau sekarang Bapak Ibu sudah berdoa belum dikabul-kabulkan, berarti pasti kurang memenuhi syarat. Jadi yang salah siapa Bapak Ibu? Kitanya mungkin selama ini kita berdoa tapi kurang memenuhi syarat. Sekali lagi Ustaz dibaca. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Allah berjanji akan mengabulkan doa kita. Tapi kebanyakan banyak orang yang masih belum dikabulkan. Berarti pasti kurang memenuhi syarat. Syaratnya apa? Satu. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku. Syaratnya niat yang dilakukan itu harus dalam rangka menjalankan perintah Allah. Tolong dijawab dengan jujur semua yang hadir di sini. Bapak Ibu selama ini berdoa niatnya dikabulkan atau hanya menjalankan perintah Allah? Ayo jujur. Padahal syarat doa dikabulkan, niatnya itu hanya menjalankan perintah atau supaya dikabulkan. Nah kenapa? Kok sekarang Bapak Ibu doanya kok niatnya dikabulkan? Padahal dikabulkan tidak dikabulkan urusan siapa? Urusan Allah. Urusan kita adalah meluruskan niat bahwa saya berdoa itu hanya menjalankan perintah Allah. Titik. Kebanyakan jamaah yang curhat kepada saya, Ustadz saya sudah berdoa, sudah sholat, tapi kok nggak dikabul-kabulkan. Berarti niat dia berdoa itu supaya dikabulkan atau hanya menjalankan perintah? Jadi ternyata yang membuat doa kita belum dikabulkan secara tidak sadar karena niat Bapak Ibu supaya dikabulkan. Harusnya Bapak Ibu berdoa itu niatnya hanya menjalankan perintah. Dikabulkan tidak dikabulkan itu urusan Allah. Ketika Bapak Ibu tulus seperti itu insya Allah dikabulkan. Kenapa niat itu penting Pak? Kenapa niat itu penting? Al-Baqarah 225. Surat Al-Baqarah ayat 225. Jadi yang pertama, Bapak luruskan dulu niatnya. Mau berdoa itu. Silakan. Kenapa niat itu penting? Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja. Terus? Tetapi dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Jadi kalau Bapak Ibu niatnya berdoa itu supaya dikabulkan, berarti pas atau kurang pas Pak? Kurang pas. Berarti sekarang yang perlu diperbaiki bukan masalah doanya. Tapi niat Bapak Ibu ketika mau berdoa. Misalnya, ya Allah tolong selesaikan masalah saya. Tapi Bapak Ibu tahu dalam hati, saya berdoa ini hanya dalam rangka menjalankan perintah. Misalnya belum selesai besok berdoa lagi. Karena tugas Bapak Ibu memang harus berdoa. Kalau Bapak Ibu selama ini jadi emosi, jadi patah hati misalnya, jadi kurang semangat. Karena selama ini secara tidak sadar Bapak Ibu niatnya karena hanya ingin dikabulkan. Ketika tidak dikabulkan akhirnya kecewa, tidak ikhlas di dalam menerima. Tapi ketika Bapak Ibu niatnya hanya menjalankan perintah, insya Allah Bapak Ibu akan istiqomah. Mohon maaf, Bapak Ibu banyak uang, tidak punya uang tetap sholat ya Pak? Kenapa? Karena bapak-bapak niatnya hanya menjalankan perintah. Sama. Sekarang mohon maaf, Bapak Ibu dikabulkan tidak dikabulkan. Harusnya tetap berdoa nggak? Tetap ketika memang niat Bapak Ibu menjalankan perintah. Orang banyak yang kecewa. Kenapa? Karena niat doa dari awal ingin dikabulkan. Akhirnya karena Bapak Ibu kurang memenuhi syarat, jadi tidak dikabulkan. Jadi doa tidak dikabulkan kalau gitu salah siapa? Salah kita dari awal niatnya karena ingin dikabulkan. Harusnya niatnya hanya menjalankan perintah Allah. Mengerti ya Bapak Ibu semua ya? Jadi ini nggak sulit kok. Jadi yang pertama silahkan Bapak Ibu tetap berdoa.
tapi dalam hati Bapak Ibu tahu, oh saya berdoa itu hanya menjalankan perintah Allah. Nah, ketulusan Bapak Ibu saat niat menjalankan perintah Allah, insya Allah pasti dikabulkan. Kenapa saya bilang pasti? Saya pun begitu Pak. Waktu kejadian di bulan Juni 2023, saya paham, oh ternyata yang namanya berdoa itu benar-benar murni kita harus menjalankan perintah Allah. Urusan dikabulkan tidak dikabulkan itu menjadi urusan Allah, bukan urusan kita. Akhirnya saya berdoa meluruskan niat Pak. Waktu itu apa yang saya pikirkan? Ya Allah, saya ingin naik haji. Saya belum pernah daftar. Saya waktu itu juga finansial belum, secara hitungan belum tahu. Tapi saya meluruskan niat, saya ingin naik haji. Akhirnya apa? 2024 saya naik haji. 2025 saya naik haji. Kenapa? Doa saya dikabulkan. Tapi saya tidak berpikir dikabulkan tidak dikabulkan. Pokoknya saya berdoa meluruskan niat hanya menjalankan perintah Allah. Jelas ini Bapak Ibu semua ya? Jadi cuman merubah niat dulu. Ini yang pertama. Baik, balik lagi Ustadz ke surat Al-Baqarah 186. Jadi Bapak silahkan mulai praktekkan. Misalnya ingin naik jabatan, doa aja. Ya Allah, saya ingin naik pangkat. Tapi dalam hati, tuluskan niatnya hanya menjalankan perintah. Kalau dikabulkan dengan cara apapun pasti naik. Ya silahkan Ustadz. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Koma, ini kan ada komanya ya Pak ya? Hendaklah mereka itu memenuhi perintah. Oke, tadi saya sudah bahas ya. Jadi langkah yang pertama tolong luruskan niat bahwa saya berdoa hanya menjalankan perintah Allah. Ini yang kedua Pak, komanya syaratnya apa? Terus? Dan beriman kepadaku. Dan yakin doa kita akan dikabulkan. Sekarang tolong dijawab dengan jujur ya Bapak Ibu semua. Berarti doa itu urusan keyakinan atau kemampuan? Berdoa itu urusan keyakinan atau kemampuan? Bapak Ibu ketika punya masalah biasanya mengukur keyakinan atau kemampuan? Oke, saya ulang pelan-pelan, tenang ya. Saya ulang lagi ya. Yang namanya berdoa itu mengukur keyakinan atau kemampuan. Baik, kalau gitu saya kasih contoh ayatnya ya. 19 ayat 8 ayat 9. Ini contoh, nanti Bapak Ibu bisa simpulkan. Gak apa-apa. Surat 19 Maryam ayat 8 dan ayat 9. Baik, coba kita lihat. Berdoa itu urusan keyakinan atau kemampuan? Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak padahal istriku seorang yang mandul dan Terus? dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua." Nabi Zakaria saat itu berbicara keyakinan atau kemampuan Pak? Kemampuan. Bagaimana saya mau punya anak? Istri saya mandul dan saya pun seorang yang sudah tua. Wajar nggak orang bicara kemampuan? Wajar. Tapi kita lihat apa kata Allah. Allah berfirman, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Terus? Sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali." Untuk Nabi Zakaria, hal ini sulit atau mudah untuk Nabi Zakaria? Sulit. Untuk Allah? Berarti harusnya ketika Bapak Ibu punya masalah, sudut pandangnya sudut pandang kita atau sudut pandang Allah? Harusnya. Nah, mohon maaf, Bapak Ibu ketika punya masalah, biasanya mengukurnya dengan keyakinan atau kemampuan? Biasanya kemampuan. Padahal buat Allah mudah atau sulit? Padahal Bapak Ibu beriman kepada Allah atau tidak? Nah, kalau beriman kenapa jadi pusing ketika punya masalah? Iya ya. Nah, jadi ternyata yang kedua Pak, yang merusak doa kita menjadi tidak dikabulkan. Karena kadang-kadang kita berpikir dengan kemampuan kita. Allah, gimana saya mau minta pangkat ya? Kayaknya sulit. Kayaknya ini yang membuat doa Bapak Ibu nggak dikabulkan. Gini, saya tanya. Misalnya saya punya masalah hutang. Saya punya masalah hutang. Menurut surat Al-Baqarah 186 ini,
Saya yang pertama meluruskan niat saya. Lalu saya harus yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa saya. Berarti insya Allah nanti hutangnya lunas atau tidak, Pak? Kenapa lunas? Karena yakin doa saya dikabulkan. Paham ini dulu ya? Nah, terus saya berdoa. Ya Allah, tolong lunaskan hutang saya. Hati saya dalam rangka saya berdoa menjalankan perintah Allah. Pertanyaannya, setelah berdoa itu, Bapak Ibu menjalani, melunasi, berikhtiar hutang itu dengan keyakinan atau kekhawatiran? Harusnya. Pernah nggak Bapak Ibu berdoa, tapi setelah itu Bapak Ibu berdoa, tapi setelah itu khawatir? Pernah? Lah terus selama ini Bapak Ibu berdoa tujuannya apa kalau begitu? Harusnya ketika Bapak Ibu berdoa kepada Allah, enggak, saya yakin Allah pasti mengabulkan doa saya dan saya yakin hutang saya lunas. Itu yang Allah inginkan. Jadi ternyata kadang-kadang kita berdoa tapi kita sendiri kurang yakin dengan doa kita dikabulkan. Lalu terus gimana Allah mau mengabulkan? Misalnya gini, saya minta tolong sama Bapak. Pak, tolong saya. Ketika saya minta tolong kepada Bapak, saya tuh yakin nggak Bapak bisa nolong? Saya ulang lagi. Saya minta tolong sama Bapak ya. Pak, tolong saya. Ketika saya minta tolong kepada Bapak, saya tuh yakin nggak Bapak bisa nolong? Yakin dong. Kalau misalnya nggak yakin, ngapain saya minta tolong sama Bapak? Justru saya minta tolong itu karena saya yakin Bapak bisa nolong. Atau ketika saya minta tolong, Pak tolong saya. Tapi dia bisa bantu saya nggak? Lalu ngapain minta tolong? Paham ini Bapak Ibu? Sekarang saya tanya, Bapak Ibu berdoa kepada Allah. Yakin nggak Allah bisa nolong? Ya kalau yakin kenapa pas menjalani masalah tetap pusing? Halo? Betul. Tapi pertanyaan saya, ketika kita pusing itu berarti mengukur keyakinan atau kemampuan? Itu maksudnya apa? Karena mau pusing mau yakin pun Bapak Ibu tetap harus menjalani masalah. Yakin tetap harus dijalani, pusing pun harus tetap dijalani. Harusnya Bapak Ibu milih yang mana? Yakin atau pusing? Kenyataannya, nah itu yang terjadi. Paham ya Bapak Ibu semua? Jadi ternyata yang kedua yang merusak doa kita itu bukan doanya. Tapi keyakinan kita saat menjalani ujian yang Allah berikan. Padahal kalau Bapak Ibu sudah yakin doa Bapak Ibu dikabulkan, tinggal jalani dan tinggal buktikan. Betul atau tidak nanti Allah mengabulkan. Berarti dari kita dulu atau dari Allah dulu? Dari kita dulu. Al-Baqarah ayat 40. Ya. Jadi memang dari kita dulu Pak. Surat 2 Al-Baqarah ayat 40. Jadi nanti Bapak Ibu siapkan list berdoa masing-masing. Tapi tolong ya, dua hal ini digunakan ya. Satu, niatnya hanya menjalankan perintah. Dua, saya yakin dari saya mulai berdoa sampai nanti Allah mengabulkan doa saya, pasti Allah nolong saya. Jadi yang dijaga itu keyakinannya Pak. Silakan, benar nggak? Dari kita dulu. Dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu. Baik, jadi kita dulu atau Allah dulu? Kita dulu. Kalau Bapak Ibu ingin dikabulkan, berarti tolong perbaiki keyakinan kita dulu kepada Allah. Sekali lagi Ustadz diulang sampai selesai. Dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu. Jadi kita dulu yang yakin atau Allah dulu yang yakin Pak? Kita dulu. Cirinya orang yakin itu tenang atau pusing? Tenang, cirinya orang yakin. Bapak Ibu ketika menghadapi masalah yakin atau pusing? Gak apa-apa. Ini kan kita belajar sama-sama ya Pak ya. Artinya mau sampai kapan? Padahal Allah berjanji Allah akan mengabulkan doa kita. Kenapa kalau nggak yakin kita nggak dikabulkan? Allah sesuai praduga, prasangka hambanya. Bapak nggak yakin dengan masalah yang dihadapi, maka itu yang terjadi. Bapak yakin Allah menolong, maka itu yang terjadi. Jadi yakin dan tidak yakin itu tergantung kita. Atau saya balik. Yang membuat Bapak Ibu nggak yakin sama Allah ada nggak? Halo?
Loh kalau nggak ada kenapa nggak yakin-yakin? Jelas nih Bapak Ibu ini? Jadi ternyata kalau memang tidak ada yang membuat Bapak Ibu tidak yakin kepada Allah. Terus kenapa Bapak Ibu saat menjalani masalah kadang-kadang turun naik imannya? Loh kan manusiawi, betul. Mari kita kupas di mana salahnya. Di mana salahnya ya? Sekarang mohon maaf semua yang hadir di sini. Kan semua orang ketika punya masalah dia wajib ikhtiar, betul Pak? Semua orang sakit pergi ke dokter. Hutang berusaha melunasi. Ya, ekonomi kita bekerja. Jadi semua orang yang hadir di sini, Bapak Ibu termasuk saya, ketika kita diuji, ketika kita punya permasalahan, kita wajib ikhtiar. Tapi tolong dijawab dengan jujur nih. Bapak Ibu selama ini tuh ikhtiar, tujuannya menyelesaikan masalah atau untuk beribadah kepada Allah? Hah? Loh, Bapak Ibu diperintah Allah menyelesaikan masalah atau untuk beribadah? Nggak apa-apa, saya ingin tahu. Nih, kenapa Bapak Ibu jadi pusing? Karena dari awal Bapak Ibu salah tujuan. Kita diciptakan Allah tujuannya untuk menyelesaikan masalah atau untuk beribadah. Tapi Bapak Ibu selama ini ikhtiar tujuannya menyelesaikan masalah atau untuk beribadah. Kenapa berbeda sama ayatnya? Nah ini Pak. Jadi bukan Allahnya yang salah. Mungkin secara tidak sadar kita karena kebiasaan akhirnya tujuan kita melakukan ikhtiar itu di pikiran kita untuk menyelesaikan masalah. Kalau begitu kita lihat ayatnya. Apakah tujuan kita hidup itu beribadah atau menyelesaikan masalah? Kalau nanti menurut Allah beribadah, berarti ibadah apa yang harus kita lakukan agar Allah mau menyelesaikan masalah kita. Jelas ya Bapak Ibu ya? Baik, surat 51, ini Bapak Ibu juga sering mendengar ayatnya. Surat 51 ayat 56, 57. Surat 51 Ad-Dariyat ayat 56. Aku tidak menciptakan jin dan manusia Wa ma khalaqul jinna wal insa, terus melainkan agar mereka beribadah kepadaku. sering Bapak Ibu dengar ayat ini? Berarti Bapak Ibu itu diciptakan untuk apa? Coba sekali lagi. Bukan ibadah, coba sekali lagi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Bapak Ibu diciptakan untuk apa? Sekali lagi. Nah ini makanya saya harus tegaskan. Coba nggak apa-apa. Kita belajar sama-sama. Coba. Aku tidak menciptakan jin dan manusia Melainkan agar. Ini tuh maksudnya apa Pak? Kita itu diciptakan Allah untuk beribadah atau hanya beribadah? Hanya beribadah atau beribadah? Kalau Bapak Ibu bilang beribadah, berarti ada perintah lain. Tapi kalau Bapak Ibu bilang hanya beribadah, berarti ada perintah lain nggak Pak? Kita diciptakan Allah itu untuk beribadah atau hanya beribadah? Hanya beribadah. Berarti semua kegiatan apapun yang kita lakukan tujuannya hanya beribadah atau menyelesaikan masalah. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu selama ini ikhtiar tujuannya beribadah atau menyelesaikan masalah? Ayo, makanya Bapak Ibu dalam menjalani ikhtiar akhirnya jadi khawatir, jadi pusing, gara-gara dari awal salah tujuan. Ayo Ibu jelas ini, harusnya beribadah atau hanya beribadah? Hanya, kalau hanya itu berarti jangan coba-coba melakukan segala sesuatu niatnya tidak beribadah. Pasti akan masalah sama Allah. Nah saya takutnya selama ini, contoh si fulan sakit.
Ketika si fulan sakit, pergi ke dokter supaya sembuh atau hanya beribadah? Loh, Bapak Ibu diciptakan hanya beribadah atau supaya sembuh? Kenapa beda dengan ayatnya? Makanya Bapak Ibu jangan kaget. Akhirnya Bapak Ibu doa nggak dikabulkan. Masalah jadi sulit selesai. Karena secara tidak sadar Bapak Ibu nggak mengikuti SOP di dalam beribadah. Berarti kalau kita sakit pergi ke dokter itu supaya sembuh atau hanya beribadah? Nah, coba Ustaz diulang. Diulang lagi 51, 56, 57. Kalau Bapak Ibu niatnya hanya beribadah, maka lihat apa yang Allah janjikan. Apa yang Allah janjikan? Sekali lagi, silakan. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepada. Berarti tugas kita ada yang lain, Pak? Nggak ada. Tugas kita hanya beribadah. Lihat, kalau kita benar-benar niatnya hanya beribadah, maka 57-nya lihat, Allah siapkan apa? Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Berarti tugas kita ibadah, tugas Allah mencukupkan rezeki kita. Sekarang saya tanya, kalau Bapak Ibu niat selama hidup hanya beribadah kepada Allah, pasti tidak dicukupkan rezekinya? Pasti, Pak. Berarti sekarang pertanyaan kedua, mungkin nggak orang yang beribadah kekurangan? Tidak. Menurut janji Allah, tugas Bapak Ibu niatnya semua dilakukan beribadah kepada Allah, maka tugas Allah mencukupkan keperluan kita. Sama kayak kita dulu waktu kecil, Pak. Tugas Bapak Ibu belajar yang pintar di sekolah, maka uangnya, uang sakunya, bekal sekolahnya, bayarannya, siapa yang siapkan? Orang tua kita. Tugas kita belajar dengan benar, tugas orang tua memfasilitasi semua kebutuhan kita. Sama. Kita hidup niatnya hanya beribadah kepada Allah, maka Allah cukupkan semua keperluan kita. Jadi tidak mungkin orang yang niatnya beribadah kekurangan. Berarti kalau sekarang Bapak Ibu masih kekurangan, masih belum sembuh sakitnya, masih belum selesai masalahnya, cek apakah selama ini niat Bapak Ibu beribadah atau hanya sekedar hasil. Jadi orang pusing tuh karena Allah atau karena sendiri, Pak? Sudah berapa lama Bapak Ibu niatnya tidak beribadah? Jelas nih Bapak Ibu ini? Ibadah itu apa sih ibadah itu? Ibadah itu bukan sholat saja. Ibadah itu apapun kegiatan yang dilakukan dengan niat hanya menjalankan perintah Allah. Sholat itu ibadah atau bukan, Pak? Tapi kalau niatnya karena mertua? Bukan. Jadi ibadah itu segala kegiatan apapun yang diniatkan hanya menjalankan perintah Allah. Kalau Bapak Ibu bisa seperti itu, maka sakitnya sembuh. Kalau Bapak Ibu sudah seperti itu, maka hutangnya lunas. Kok saya tahu? Karena itu janji Allah. Surat 30 ayat 5 dan ayat 6. Kalau Allah sudah berjanji, tidak akan menyalahi janjinya. Surat 30 Ar-Rum ayat 5 dan ayat 6. Mari kita belajar Al-Quran, kita praktekkan agar kita bisa semakin tenang dalam menjalani kehidupan. Dia menolong siapa yang dia kehendaki. Perhatikan, Allah akan menolong siapa yang dia kehendaki. Berarti yang niatnya ibadah atau sekedar menyelesaikan masalah? Harusnya niatnya ibadah. Terus? Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Berarti kalau Allah sudah berjanji akan terjadi nggak, Pak? Apa salah satu janji Allah? Mencukupkan orang-orang yang niatnya menjalankan perintah yang hanya beribadah kepada Allah. Berarti kalau Bapak Ibu nanti berdoa niatnya hanya menjalankan perintah, dikabulkan atau tidak dikabulkan? Insya Allah pasti dikabulkan. Nah ini yang saya praktekkan. Waktu saya dulu di tahun 2008 punya masalah, perusahaan saya bangkrut, hutang saya 2,5 miliar, istri saya mau bercerai dan saya akan dipenjara waktu itu. Lalu saya bertemu guru saya
saya diajarkan yang pertama bukan masalah ikhtiarnya, tapi meluruskan niat saya. Oh ternyata memang secara umum orang itu kalau punya masalah niatnya dalam pikirannya adalah bagaimana menyelesaikan masalah. Padahal mau niat menyelesaikan masalah, mau niat ibadah, toh tetap sama-sama harus ikhtiar. Tapi akan berbeda Pak. Yang niatnya hanya menyelesaikan dengan niatnya beribadah kepada Allah. Contoh, ini contoh sekedar contoh ya sebelum saya masuk pemahaman prakteknya. Bapak Ibu selama ini menikah, niatnya itu bahagia atau ibadah? Bapak Ibu selama ini menikah, jujur ya Bapak Ibu kan udah menikah ini. Kalau yang udah menikah udah ya, maksudnya gini ya. Itu biasanya niatnya bahagia atau ibadah? Ayo Pak, dari niat saja efeknya bisa beda loh Pak. Oke, saya buktikan ya. Kalau Bapak Ibu niatnya bahagia, maka ketika pasangan kita tidak sesuai dengan yang kita inginkan, jadi bahagia atau jadi menderita? Itu kalau niatnya ingin bahagia. Tapi kalau Bapak Ibu niatnya ibadah, ketika pasangan kita tidak sesuai dengan yang kita inginkan, menjadi masalah atau sarana ibadah. Jadi dari niat saja, efek dari yang nanti Bapak Ibu lakukan itu bisa berbeda. Kalau niat Bapak Ibu menikah karena supaya ingin bahagia, maka ketika pasangan kita tidak sesuai, insya Allah tidak jadi bahagia. Tapi kalau niat kita ibadah kepada Allah, maka ketika pasangan kita tidak sesuai, menjadi sarana ibadah kepada Allah. Maka bonus dari kita ibadah barulah bahagia. Nah kebanyakan jamaah orang bercerai itu karena dari awal pikirannya nikah itu ingin bahagia. Padahal bahagia itu bonus setelah suami istri ini niatnya beribadah kepada Allah. Contoh, misalnya istri Bapak cerewet, masalah atau sarana ibadah Pak? Istri Bapak misalnya cerewet, masalah atau sarana ibadah? Sarana ibadah apa dari istri cerewet? Sabar. Ketika Bapak Ibu sabar, apa janji Allah kepada orang sabar? 25 ayat 75. Nah ini maksudnya. Surat 25 Al-Furqan ayat 75. Janji Allah kepada orang yang sabar itu apa? Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka. Terus? Dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Sekarang saya tanya, berarti istri cerewet itu masalah atau sarana masuk surga Pak? Tenang, ini Bapak yang jawab Bu. Berarti istri cerewet itu masalah atau sarana masuk surga? Berarti Bapak harusnya terima kasih atau emosi Pak? Anti Bapak. Tuh, ngerti nggak Bapak Ibu? Dari merubah niat beribadah, akhirnya ketika pasangan kita nggak sesuai, oh ini sarana saya jadi sabar. Kenapa saya harus sabar? Karena Allah janji memberikan surga tertinggi kepada orang-orang yang sabar. Semakin cerewet istrinya, semakin tinggi surga Bapak dan Ibu. Akhirnya istri cerewet membuat Bapak bahagia. Kan begitu jadinya. Suami pelit masalah atau sarana masuk surga Bu? Ayo Pak. Loh, kalau kita belajar Al-Quran, sayang Pak, hidup bertahun-tahun, Bapak Al-Quran Allah turunkan, Allah ridho, dan tujuan Allah menurunkan Al-Quran apa? Ternyata tujuan Allah menurunkan Al-Quran 87 ayat 6 sampai 8. Ayo kita ikuti tujuan Allah Pak. Karena Bapak Ibu kalau hidup nggak mengikuti petunjuk, ngapain? Yang ada cuma tersesat. Ya. Surat 87 ayat 6 sampai 8. Tujuan Allah menurunkan Al-Quran. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa. Baik, terus
kecuali jika Allah menghendaki. Terus? Sungguh Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Terus? Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Berarti tujuan Allah menurunkan Al-Quran agar Bapak Ibu apa? Bahagia dunia dan akhirat. Bapak Ibu pun kalau saya tanya tujuannya apa? Bahagia dunia dan akhirat. Berarti pertanyaan besarnya, mungkin nggak kita bahagia kalau tidak mengikuti Al-Quran? Nggak mungkin, Pak. Sekarang tolong dijawab dengan jujur. Bapak Ibu tuh kalau punya masalah mikir sendiri atau mengikuti Al-Quran? Kan? Loh, katanya ingin bahagia. Pertanyaan kedua. Sebesar apapun masalah, kalau Bapak Ibu mengikuti petunjuk Al-Quran, selesai nggak masalahnya? Sekecil apapun masalah, kalau Bapak Ibu mengikuti pikiran sendiri, selesai atau belum? Belum tentu selesai. Jadi Allah ngasih masalah itu maksudnya supaya Bapak Ibu mengikuti petunjuk-petunjuk di dalam Al-Quran. Petunjuk itu untuk mempermudah atau mempersulit? Berarti sebenarnya untuk menyelesaikan masalah mudah atau sulit, Pak? Ini sadar jawabnya? Berarti kalau sekarang Bapak Ibu mengalami kesulitan di dalam menjalani masalah, coba cek. Mungkin selama ini kita menjalani masalah kurang mengikuti petunjuk. Jadi nanti kalau punya masalah mikir sendiri atau mengikuti petunjuk? Kapan Bapak Ibu mau begitu? Sekarang ya, mumpung belum terlambat. Ya, pokoknya nanti apapun masalahnya, atau kalau Bapak Ibu nanti kurang paham bisa WhatsApp saya. Ustadz, saya ini punya masalah ini menurut Al-Quran apa? Nanti saya jelaskan. Nah, setelah dijelaskan baru Bapak Ibu ikuti. Pertanyaan saya, di dalam Al-Quran itu ada nggak cara menyelesaikan istri cerewet, Pak? Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Segala itu berarti ada nggak? Ah, pertanyaan kedua, selama istri Bapak cerewet, Bapak tuh mikir sendiri atau ngikuti Al-Quran? Itu jadi emosi lagi. Harusnya di dalam Al-Quran itu pasti ada, Pak. Masalah Bapak Ibu belum tahu, itu kan masalah lain. Tapi pasti ada di dalam Al-Quran. Coba saya tanya nih. Yang namanya petunjuk, berarti itu akan membimbing kita dari yang kita tidak tahu menjadi tahu. Betul? Sekarang saya tanya nih. Tolong Bapak jelaskan cara membuat teh manis. Bapak Ibu paham nggak ini? Membuat teh manis. Siapkan apa? Air panas atau dingin? Panas. Terus gula dan teh. Berarti masalah membuat teh manis jadi masalah nggak? Kenapa tidak? Karena Bapak paham petunjuknya. Bapak mengerti apa yang dilakukan. Betul? Sekarang saya tanya. Cara menyelesaikan istri cerewet. Siapkan apa? Air panas? Duit. Kalau nggak ada duit? Oh. Padahal di dalam Al-Quran ada nggak caranya? Ada, Pak. Ada. Bagaimana caranya? Langkah yang pertama. Kita lihat ya. Surat 8 ayat 53. Surat 8 Al-Anfal ayat 57. Cara 53. Cara menyelesaikan istri cerewet itu kita merubah istri kita atau merubah diri kita. Coba kita lihat dulu. Iya, kan ada caranya ini. Nanti Bapak ikutin, benar nggak nanti dia berubah? Ya, coba. Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum. Baik, Allah tidak akan merubah keadaan nikmat suatu kaum sebelum. Coba. Hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi kita merubah istri kita yang cerewet dulu atau merubah diri kita? Bapak kalau punya istri cerewet ingin merubah istrinya atau merubah diri dulu, Pak? Ya, menurut Al-Quran kita tuh merubah keadaan dulu atau merubah diri kita dulu?
Nah, jujur, Bapak ketika punya istri cerewet, inginnya merubah istri atau merubah diri? Nggak akan berubah, Pak. Nggak akan berubah. Makanya nggak berubah-berubah. Bukan ganti ya. Berubah. Beda loh berubah sama ganti, Pak. Sekarang saya tanya gini, Pak. Saya tanya gini ya. Kalau Bapak dikasih soal dulu waktu sekolah ujian, Bapak tuh diterima soalnya, dikerjakan atau dirubah soalnya? Dikerjakan kan? Kalau ingin lulus, Bapak terima soalnya, Bapak kerjakan sesuai dengan teorinya, betul? Jadi tugas kita tuh mengerjakan atau merubah soal? Mengerjakan, bukan merubah soal ya. Sekarang Allah ngasih soal ujian, istri cerewet. Tugas kita tuh merubah istri atau mengerjakan? Nih, Pak. Jadi kita ikuti Al-Quran. Oh, menurut Al-Quran itu istri cerewet itu soal, nggak usah dirubah. Mas selama ini kenapa tidak berubah-berubah? Karena Bapak Ibu ingin merubah soal. Lagi mana masa waktu sekolah dikasih soal ujian dirubah soalnya? Kan nggak bisa. Paham ini Bapak Ibu? Makanya ayat ini coba diulang Ustaz Anas. Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi kita disuruh merubah soal atau merubah diri? Diri. Berarti istrinya kita biarkan, kita merubah diri atau kita rubah istrinya? Biarin aja. Kalau kita sudah berubah, diterima soalnya. Kalau Bapak sudah menerima kondisi istri cerewet, berarti jadi orang apa? Innallaha ma'as sabirin. Berarti Bapak jadi orang yang sabar, diterima kan? Baru Bapak berdoa. Ya Allah, bolak-balikan hati istri saya. Harus dalam keadaan menerima loh Pak. Kenapa? Karena ketika menerima Bapak Ibu ikhlas, baru nanti Allah rubah istrinya. Jadi yang berubah tuh akhlaknya atau istrinya? Akhlak istrinya tetap itu. Istrinya tetap itu. Kenapa bisa dibolak-balikan hati? Karena Bapak dari yang tidak menerima menjadi menerima sebagai sarana ibadah kesabaran. Gitu loh Pak maksudnya. Surat 8 ayat 53. Al-Anfal surat 8 ayat 53. Kan itu anfusin, merubah diri kita. Tapi kebanyakan manusia bukan merubah diri tapi merubah soal. Padahal waktu di sekolah pun Bapak Ibu kalau ujian masa dirubah soalnya? Jelas Pak? Jadi cara-cara merubah istri bagaimana? Diterima, rubah diri kita jadi menerima karena semua atas izin Allah. Baru kita mohon sama Allah. Ya Allah tolong bolak-balikan hati istri saya. Kita lihat evaluasi. Benar nggak dia mulai berubah? Gitu loh Pak. Insya Allah kalau Bapak Ibu mengikuti petunjuk harusnya berubah. Jadi kalau selama ini bertahun-tahun pasangan kita tidak berubah, pasti Bapak Ibu ingin merubah soalnya. Kan lucu ini. Bapak Ibu dulu sekolah, misalnya gurunya bilang, sekarang ujian fisika, nggak guru dirubah jadi bahasa Indonesia, kan nggak boleh. Jadi selama ini kenapa masalah kita belum selesai? Secara tidak sadar kita kurang mengikuti petunjuk. Ingin buat teh manis tapi pakai garam yang akan ketemu Pak. Ya jadi intinya mari kita belajar Pak. Memahami Al-Quran. Lalu setelah difahami dipraktekkan. Untuk apa? Untuk dibuktikan. Sekarang saya tanya nih. Bapak Ibu punya masalah. Terus Bapak Ibu ngikuti Al-Quran masalah selesai. Bapak Ibu punya masalah lagi. Ngikuti Al-Quran selesai. Kalau gitu ada masalah nggak Pak? Nggak ada. Makanya Allah bilang. Barang siapa mengikuti petunjukku. Maka tidak ada rasa khawatir dan tidak bersedih. Al-Baqarah ayat 38. Surat 2 Al-Baqarah ayat 38. Apa kata Allah? Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Terus? Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu. Sudah datang atau belum petunjuknya? Sudah ya yang kita baca ya. Terus perhatikan kata Allah. Maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka
dan mereka tidak bersedih hati. Kalau Bapak Ibu hidup selalu mengikuti petunjuk Al-Quran, pasti hatinya tenang. Pasti hatinya bahagia. Tidak mungkin Bapak Ibu tidak bahagia. Karena ini memang janji Allah. Berarti yang jadi masalah itu masalahnya atau karena kita kurang mengikuti petunjuk? Karena kita kurang mengikuti petunjuk. Berarti menyelesaikan masalah itu harusnya mudah ke sulit? Mudah bagi yang mengikuti petunjuk, sulit bagi yang berpikir sendiri. Silahkan Bapak Ibu renungkan, karena tetap pilihannya di Bapak Ibu masing-masing. Kalau saya jadi Bapak Ibu, hidup cuma sekali. Kalau cuma sekali harusnya bahagia. Dan ternyata semua kebahagiaan Allah siapkan lewat petunjuk-petunjuknya di dalam Al-Quran. Makanya ngaji kita ini tadabbur Al-Quran namanya Pak ya. Baik, kalau begitu Bapak Ibu. Karena tetap dibatasi waktu, mohon maaf. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, dimaafkan ini Bapak Ibu nih. Kan tadi saya bilang ibu cerewet, suami pelit, itu cuma sekedar analogi aja. Bukan beneran, bukan. Ya. Soal itu dikerjakan atau dirubah Pak? Dikerjakan Pak, nggak usah dirubah. Ya, ketika Bapak menurut Allah lulus, baru Allah rubah soalnya. Jadi yang merubah Allah berdasarkan Bapak lulus atau tidak. Ya, baik. Kalau begitu terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.